Jadi sekretaris KIP itu bukan seperti kepala dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-53 tahun kedua, edisi Senin 21 Februari 2022. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kita juga masih menunggu komentar yang positif pastinya dari rekan PTM memandum yang ada di rumah. Baik rekan PTM, kali ini kita akan membahas menjelang pemilu serentak ya di tahun 2024. Setiap daerah ya harusnya sudah melakukan pembahasan tahapan pelaksanaan pemilu 2024. Namun sampai saat ini Ketua KIP Aceh Samsul Bahri mengungkapkan hingga kini pihaknya belum diajak pemerintah Aceh bahas persiapan persoalan terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kita akan bahas itu bersama narasumber kita, Pak Dr. Samsul Bahri SEMM sebagai Ketua KIP Aceh ya. Assalamualaikum Pak Samsul ya, Bang Samsul lah ini ya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Wah, ini nggak pertama nih di PTM Bang Samsul. Kalau saya pertama, tapi sebelumnya sudah pernah Pak Munawar ya divisi tenis, pernah Tuku Akmal ya. Tapi beliau Anda sekarang pertama ya. Saya di pertama. PTM. Baik Pak, ini tema kita ya pemirsa PTM, menarik sekali. Kenaskah KIP Aceh mati langkah. Kenaskah KIP Aceh mati langkah. Ini ada apa dengan KIP Aceh, dengan pemerintah Aceh nih, Bang Samsul? Nah, kami juga tidak tahu ya. Seharusnya pemerintah sudah harus mengajak ya. Karena kan pemilu ini pesta demokrasi. Ya, pesta demokrasi untuk rakyat dalam rangka memilih pemimpin, baik itu presiden, wakil presiden, ya, DPD, DPR RI, DPR-A, kalau di Aceh DPR kabupaten kota. Ya, seharusnya mereka sudah harus segera, begitu tahapan sudah di launching ya. Nah, ini sudah harus sebenarnya. Pemerintah memanggil kami sebagai komisioner, sebagai penyelenggara. Kami kan penyelenggara negara ini. Iya. Ya, mengajak duduk berdiskusi. Namun sampai hari ini kami belum pernah mendapatkan surat untuk duduk bersama membahas tentang pemilu dan pemilihan 2024. Nah, kita ketahui bahwa pemilu sudah di-launching bahwa tanggal 14 Februari. Itu sudah kepastian ya? Sudah di-launching. Keputusan yang sudah pasti bahwa pemilu serentak dilakukan pada Februari tanggal 14 2024 hari H. Hari H. Nah, itu sudah di-launching oleh KPU RI pada tanggal 14 malam. Dan KPU sudah memberitakan arahan misalnya kepada KIP daerah untuk memberikan pelaksanaan itu. Iya, kita juga mengundang malam itu pemerintah, semua stakeholder untuk menyaksikan. Kita juga di semua provinsi, kabupaten kota seluruh Indonesia itu melakukan secara langsung. Ya, apa yang di-launching oleh KPU RI itu disiarkan ke seluruh Indonesia. Dan kami diminta untuk mengundang stakeholder, termasuk gubernur, Kapolda, Pangdam, semua. Diminta stakeholder untuk menyaksikan launching pemilu tanggal ya 14 Februari 2024. Itu udah fix ya, sudah finalis ya, putusan KPU pusat ya, Bang Samsul. Tapi menjadi pertanyaan lagi ini, kenapa sih pemerintah Aceh tidak mengundang atau belum diajak nih KIP Aceh untuk pembahasan ini? Itu Anda bertanya nih kenapa? Apa ada jawaban dari pemerintah Aceh sendiri, Bang Samsul? Kami tidak tahu ya, mungkin pemerintah Aceh mungkin lagi sibuk ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman kami di provinsi lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat, mereka sudah selesai. Sudah selesai membahas termasuk anggaran pilkada. Ya. Sudah selesai membahas termasuk itu. Anggaran tahapan pilkada. Pilkada untuk 2024. Karena kan tanggal 27 November itu hari H, hari pemungutan suara untuk pemilihan. Kalau kita sih mengatakan pilkada, tapi dalam bahasa kami itu pemilihan, pemilu dan pemilihan. Apa Anda ini tidak merasa bahwa terkesan pemerintah tidak mendukung atau seperti apa, atau memperlambat ada karena situasi politik mungkin? Nah, saya tidak sampai ke situ ya. Ya, kita menunggu saja. Nah, yang paling krusial saya sudah sampaikan, kebetulan kemarin kami DPRA Komisi 1 memanggil kami sekedar untuk sharing. Nah, saya sudah sampaikan kepada Ketua Komisi 1 Tengku Yunus bahwa pada tanggal sekitar 7 kalau saya tidak salah ya, di bulan Agustus, nah itu pendaftaran partai politik peserta pemilu. Ya. Nah, kemudian pada bulan September ya, itu verifikasi. Nah, di mana dalam Undang-Undang Nomor 11 Undang-Undang Pemerintahan Aceh, di sini disebutkan verifikasi partai lokal itu biayanya ditanggung oleh PBA. Nah, sampai hari ini
anggaran belum dibahas dengan kami. Dan itu sebesar 7,7 M Yang kami ajukan. yang diajukan KIP kepada pemerintah Aceh, dan itu anggarannya berasal dari APBA. APBA. Nah, itu belum direspon juga. Belum ada respon, belum memanggil kami untuk diajak berdiskusi, melihat anggaran itu apakah mereka setuju atau di mana bisa dikurangi atau mungkin mereka mau menambah lagi. Tidak ada konfirmasi dari pemerintah Acehnya, Bang Belum, Samsul? dengan kami belum. Tapi saya juga pernah melihat surat Kesbampong pernah memanggil ya, menyurati ke Sekretaris KIP Aceh. Ya, tapi kami belum. Seharusnya Kesbang harus tahu bahwa yang membahas itu bukan sekretaris, tapi komisioner, karena itu kebutuhan komisioner. Yang tahu kebutuhan itu komisioner, karena kami di lapangan. Apa kesalahannya nih? Ya saya tidak tahu. Nah ini yang kita tidak tahu, kenapa seperti ini. Nah ini yang krusial, saya sampaikan kemarin ke Ketua Komisi 1, bahwa pengumuman partai peserta pemilu itu pada tanggal 14 Desember. Dari bulan Agustus ke Desember itu kami melakukan verifikasi. Nah ketika tidak ada anggaran, Anda tidak bisa bekerja. kami tidak bisa bekerja, tidak bisa memverifikasi partai lokal. Secara otomatis partai lokal tidak bisa ikut pemilu. Ada berapa partai lokal nih yang sudah Terdaftar di Kemenkumham Aceh itu 17 partai lokal. Kita tidak tahu apakah 17 itu juga ikut peserta. Ya kita tunggu nanti tanggal 14 mereka mendaftar atau tidak. Nah ada yang partai itu memang membuat partai tidak ikut pemilu. Dia jadi mungkin oposan ya. Tapi ada juga orang buat partai ikut pemilu. Nah kita lihat tanggal 14 nanti. 18 Agustus, apakah mereka mendaftar atau tidak. Nah ketika mereka mendaftar nanti peserta pemilu, otomatis KPU akan mengirim. Apa implikasinya nih kalau seandainya itu terlambat anggaran itu diajukan Bang Samsul atau direalisasikan oleh pemerintah Aceh? Iya, apa yang terjadi? Ya implikasi seperti saya katakan tadi, kami tidak bisa bekerja karena tidak ada anggaran. Anda tidak ditegur sama KPU pusat atau seperti apa? Iya. KPU kan sudah ada surat, sudah ada keputusan nanti akan dibuat PKPU bahwa verifikasi partai lokal dan partai politik itu di bulan September. Oke. Apa landasan hukum KIP mengusulkan anggaran pemilu 2004? Bukan pemilu domain nasionalnya nih? Iya, kalau untuk partai politik nasional kita jelas sudah ada anggaran. Nanti KPU akan memberikan. Tapi kita ada, di Aceh kan berbeda, ada partai politik lokal. Dan itu harus diverifikasi, harus... Iya, nah jelas di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, biaya verifikasi partai politik lokal itu dibiayai oleh APBA, bukan APBN. Apa pemerintah tidak cukup? Ada anggaran itu, Bang Samsul? Saya tidak tahu. Ya kita masih berharap lah pemerintah segera memanggil kami untuk membahas. Tapi ada nih diundang sekretarisnya, diundangnya komisioner KIP, bukan sekretaris ya, oleh Kesbanpol nih. Yeah. Nah itu bagaimana? Tidak ada klarifikasi gitu dari Anda bahwa yang perlu datang hadir rapat itu adalah komisioner, bukan sekretaris. Nah, atau mereka mungkin nggak tahu secara prosedur, atau mereka memang tidak mau mengundang Anda nih, Bang Samsul? Ya, saya juga tidak tahu, kebetulan ya, sebenarnya tidak salah. Di malam launching tanggal 14 itu saya ketemu dengan perwakilan Kesbangpol, saya bertanya, nah kenapa yang diundang sekretaris? Seharusnya kan yang membahas itu sekretaris bersama komisioner. Nah, karena yang tahu kebutuhan itu komisioner. Cuma nanti anggaran itu yang eksekusi ya sekretaris. Kami tidak bisa kan? Iya. Kami kan bukan PNS di situ. Iya. Nah, mereka yang mengeksekusi anggaran tersebut. Nah, dia menjawab, oh itu hasil rapat, Pak. Oh hasil rapat menggunakan sekretaris, bukan komisioner. Iya katanya. Itu menyalahkan regulasi atau seperti apa? Atau bisa aja nih Kesbanpol asal-asal ngundang aja, sekretaris boleh, ini boleh, atau memang ada regulasi yang harus, yang wajib gitu, itu memang harus komisioner. Nah, karena nanti yang putusin juga sekretaris. Nah, kalau di PKPU nomor 8 disebutkan bahwa ketua KPU Garis Miring KIP Aceh itu bertindak keluar dan ke dalam. Jelas itu. Ya. Bukan sekretaris. Apa ini ada apa ya isu-isu nih tidak harmonis nih ketua KIP-nya sama sekretarisnya? Bisa saja. Bisa Kenapa saja. tidak harmonis? Mungkin sekretaris KIP Aceh kan karena baru beliau. Baru. Karena baru mungkin beliau belum tahu aturan-aturan. Nah, dan Anda juga mempermasalahkan itu karena memang BKPP pusat dan pemilihan sekretaris itu tidak mendengarkan pendapat Anda atau seperti apa nih? Oh ya, bukan berasal dari internal KPU sendiri. Oh itu untuk sekretaris kabupaten kota. Kabupaten kota. Kabupaten kota itu memang
disyaratkan untuk internal ya. Ya mereka kan sudah bekerja berpuluh tahun, mereka punya itulah kesempatan mereka berkarir. Kalau dari luar masuk ke situ kan kasihan teman-teman yang sudah bekerja dan mereka kan tidak dibolehkan berkarir di luar. Nah kalau untuk provinsi nggak ada masalah, siapapun boleh. Siapapun boleh. Dan sekretaris KIP sekarang gimana kondisinya? Dari luar atau memang dari luar? Belum dari luar, dari pemerintah Aceh. Nah, yang kita sayangkan ya sekretaris mungkin dia tidak begitu paham dengan tata kerja di KIP ya. Ke bawah KIP itu bukanlah sebuah dinas ya, tapi sebuah lembaga yang di situ ada komisioner dan di situ ada sekretaris. Oke, ketika sekretaris nih sudah diundang ke Kesbangpol, artinya ada hasil rapat dong, Bang? Iya, seharusnya ada dan beliau mungkin belum melapor ke kami. Ada. Belum melapor itu terkait tentang bahasan anggaran? Kami juga tidak tahu. Bagaimana ceritanya ya pemirsa PTM, artinya sesama KIP ini di dalam satu badan ada ketua KIP dan juga ada sekretaris tetapi tidak saling komunikatif. Nah ini permasalahan internal KIP bakalan dianggap kacau nih Bang Samsul. Ya bisa saja. Bisa saja ini terjadi. Terjadi. Hanya karena persoalan tidak suka atau memang ada persoalan-persoalan memang karena miskomunikasi ya. Kesbangpol kan ada hak juga dia untuk mengundang ketua KIP. Iya, biasanya. Atau hubungan Anda dengan Kesbangpol tidak? Iya, biasanya kami diundang. Biasanya? Biasanya kami diundang. Kami juga dengan Kesbangpol punya hubungan sangat baik, sangat erat. Ya biasanya Pak Ahmadi selalu menelpon saya. Nah ini yang ketika saya tanya malam itu, katanya keputusan rapat. Nah ada apa? Nah, memang pertanyaan ada apa? Keputusan rapat sehingga mengundang sekretaris untuk membahas anggaran. Atau bisa saja bukan dia membahas anggaran. Mungkin diundang sekretaris dulu untuk bincang-bincang. Untuk bincang-bincang, tapi mungkin. Kan ada isi suratnya ya? Tapi ada, sesuai dengan surat nomor sekian. Nomor sekian, apa yang mau dirapatkan, agenda apa ya Bang Samsul ya? Tapi Anda juga tidak tahu sampai saat ini. Iya, tidak tahu. Dan itu artinya tidak ada kesulitan ini sesama penyelenggara KIP nih Bang Samsul? Sesama penyelenggara ya solid ya di komisioner ya. Mungkin dengan hadirnya sekretaris baru ini, kita tidak tahu ya sekretaris ini maunya apa. Ya kita juga sudah di rapat rutin kita kemarin sudah ingatkan bahwa sekretaris itu semua tindakan yang diambil itu harus dikoordinasi dengan komisioner. Itu ya minimal secara dengan ketua. Iya, artinya Anda di situ ya, ada di lembaga itu ya. Ketika Anda tidak tahu itu justru menjadi pertanyaan ya bagi pemirsa PTM semuanya, ada apa dengan KIP Aceh. Sementara ini Pak Samsul di saat provinsi lain sudah melakukan tahapan pembahasan pelaksanaan pemilu 2024, KIP Aceh justru masalah internal. Nah, ini mungkin Anda perlu klarifikasi nih Bang Samsul, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul bahwa ketidakharmonisan ini muncul karena hadirnya ke sekretaris itu. Apakah memang ini tetap terus berjalan sesuai prosedur atau hanya karena konflik kecil ini nanti akan memicu persoalan-persoalan lain untuk penyelenggaraan pemilu? Ya, kita berharap tidak terjadi ya. Kita tidak terjadi itu ya karena kan tugas kami adalah menyelenggara pemilu. Bagaimana kita bisa menyelenggara pemilu kalau di dalam juga tidak solid? Nah ini sangat-sangat benar. Maka kita sudah pernah melaporkan juga kepada Sekjen KPU ya, dan beliau sudah merespon. Ya. Nah dalam perjalanan beberapa bulan ke depan ya kita sudah mulai beliau sudah mulai mengerti. Tapi kita tidak tahu ya nama manusia ya. Ada mungkin kealpaan dia atau ketidaktahuan dia sehingga dia berjalan lagi seperti seperti tidak melapor lah. Tidak melapor. Ini kesalahan fatal ya Bang Samsul ya? Iya sebenarnya kesalahan ya jelas gitu. Ya beliau karena kan di PKPU jelas disebutkan setiap kebijakan yang diambil oleh sekretaris itu harus dibawa ke rapat pleno. Nah, memang lucu ya di organisasi kita, kalau orang tidak tahu, orang belum kerja susah. Kita hampir sama dengan DPR. Iya. Ya, hampir sama dengan DPR. DPR juga punya ketua, punya anggota, ya. Tapi dia juga punya sekretariat, sekwan namanya. Iya. Nah, di KIP juga begitu. Nah, di KIP saya sering umpamakan bahwa ini sebuah perahu ya, sebuah perahu di tengah lautan dan dua kemudi. Ada ketua, ada sekretaris. Sekretaris itu kan bertanggung jawab penuh, dia secara administrasi kepada sekjen. Tapi secara fungsional dia bertanggung jawab kepada ketua KIP.
Benar. Ya, nah ketika perahu ini kemudian ini tidak sama, ya yang satu mendayung ke kiri, yang satu mendayung ke kanan. Nah perahu ini akan berputar-putar di tengah lautan, tidak akan sampai ke tujuan. Saya tidak berharap itu. Saya berharap perahu yang kami kemudikan ini bisa sampai ke tujuan. Oke. Karena banyak kepentingan di situ. Karena banyak kepentingan. Iya. Karena banyak kepentingan. Iya. Kepentingan ini kepentingan seperti apa? Iya. Apakah ya kalau misalnya Anda melihat ini, karena kan setiap provinsi ini sudah membahas, tapi di tahun 2019 Anda juga sering mengatakan bahwa Aceh ini kurang sekali dukungan dari pemerintah, apalagi soal membahas tentang anggaran. Iya. Kenapa seperti itu? Ya kami tidak tahu. Kami sejak dilantik hampir 4 tahun sudah bekerja di KIP provinsi ya, KIP Aceh, mulai dari tahun 2018 ya kami dilantik, kalau saya tidak salah ya 18 bulan 7. Ya, kami sudah menyelesaikan tuh, kami memilih presiden, memilih wakil presiden, memilih DPR RI, ya DPD, DPRA dan DPRK. Kami tidak didukung sama sekali. Tidak ada dukungan Tidak dari didukung sama pemerintah sekali, rupiah pun tidak pernah diberikan. Nah, ini Dan kami berulang kali mengajukan anggaran, tugas kami mengajukan. Ya apa kan? mungkin karena terlalu besar anggaran itu sehingga memang tidak diplotkan di dalam di APBD, APBA. Nah, kalau kita bicara besar, ya kita akan mengajukan. Namanya kita meminta. Meminta, artinya Iya. terserah mau di ACC atau tidak Terserah ya. mereka mau memberikan berapa, ya kita terima. Yakin kalau seandainya terserah diberikan kita terima, apakah emang sesuai udah prosedur anggaran? Iya, tapi kan sesuai dengan kebutuhan. Ya, misalnya ini kebutuhan verifikasi partai lokal. Nanti diajak membahas berapa kebutuhan. Kan tidak mungkin kalau kami ajukan 7,7 langsung diterima. Ketika mereka juga akan bertanya kebutuhan itu apa. Kan harus ada outputnya apa. Oke, berarti Kan 7,7 M itu memang sudah valid ya dari KIP Aceh mengajukan anggaran kepada pemerintah Aceh untuk verifikasi tahapan pelaksanaan pemilu ya Bang. Menurut Samsul, ya? kami sudah valid, tapi kan menurut mereka mungkin masih bisa dinegosiasi. Nah, di mana nanti bisa kita kurangi? Sampai kapan itu proses negosiasinya? Maksudnya tahapan itu harus disahkan betul-betul anggaran itu Bang Samsul agar tidak punya implikasi nih terhadap pemilu nanti. Iya, kami bulan Agustus sudah harus ada anggaran. Agustus tahun ini ya? Itu 2020 harus. Mau tak mau ada tak ada. Iya, harus ada anggaran. Karena bulan 9 kami sudah mulai bekerja verifikasi. Ini kan tinggal menunggu persetujuan DPR RI tahapan itu. Oke. Tahapan sudah disusun, ya tinggal KPU berkoordinasi dengan KPU RI. Begitu KPU setuju, nah berarti kan tahapan yang sudah ada ini kan berjalan. Nah, yang saya katakan tadi bulan Agustus mulai pendaftaran partai politik. Bulan 9 verifikasi. Oke. Isu yang Anda dengar nih Bang Samsul, isu dari pemerintah sendiri nggak ada atau hal-hal yang lain? Nah, saya melihat kemarin ya ada surat, ya itulah surat yang dari Pak Sekda ya ke Kesbangpol sesuai dengan surat Ketua KIP Aceh ya yang meminta anggaran untuk verifikasi partai lokal kan tanggal tidak tersedia di APBN. Ya, mohon di proses ya, diverifikasi. Nah, namun sampai hari ini seperti saya katakan, kami belum pernah dipanggil. Yang sudah dipanggil Hanya sekretaris. Oke, karena masih banyak ya pertanyaan tentang internal KIP ini sebenarnya apa sih kenapa tidak harmonis nih antar ketua KIP dan sekretaris? Apa sih sebenarnya tugas sekretaris di KIP nih Bang Samsul? Biar pemirsa PSM juga tahu nih apa sih tugas sekretaris biar setiap tugas itu mempunyai tugasnya, fungsinya masing-masing seperti kita akan tahu gitu Bang Samsul. Iya, tugas sekretaris sebenarnya dia adalah melayani ya, melayani kebutuhan komisioner berdasarkan rapat pleno. Oke. Ya kan? Asal tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Ya, contoh misalnya kami minta uang mau ke sini. Tapi kalau bertentangan dengan aturan, sekretaris berhak menolak. Nah, sesuatu tidak bertentangan dengan aturan, sekretaris tidak berhak sebenarnya. Nah, makanya jadi sekretaris KIP itu bukan seperti kepala dinas. Tidak boleh seorang sekretaris menganggap dirinya kepala dinas. Nah, Anda menganggap nih sekretaris Anda ini seperti kepala dinas, dia mempunyai kebijakan, dia mempunyai... Iya, kalau saya lihat begitu, maka kemarin kita ya meminta beliau untuk melihat kembali aturan-aturan bahwa ini
bukan dinas. Ini KIP. Ini KIP, ya. Dan saya sudah ingatkan saudara ketika dulu serah terima jabatan antara PLT Sekretaris KIP Aceh dengan saudara, saya sudah ingatkan dalam bekerja mohon melihat aturan-aturan. Kalau memang tidak mengerti, ya kita duduk. Beliau Sekecil. memang tidak mengerti aturan sebagai sekretaris, atau memang ada hal-hal yang memang ingin berkuasa nih, dia memang jadi ketua KIP. Waduh, ya itu yang saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu itu. Karena kan kalau Anda menyampaikan bahwa Kesbanpol, juga harusnya pertanyaan juga ke Kesbanpol ya, pemirsa PSTN. Kenapa Kesbanpol itu mengirimkan surat kepada sekretaris, bukan kepada komisioner KIP? Nah ini pertanyaan besar nih kepada Kesbanpol ya. Jangan-jangan ada kong kali kong. Ya, kami juga bertanya-tanya. Di komisioner kemarin kami bertanya juga, ada apa ini Kesbanpol? Apa mereka tidak mengerti? Atau mereka sengaja? Dan sudah terjawab bahwa itu hasil keputusan rapat katanya. Dan hasil keputusan rapat juga tidak ada, dan Anda juga tidak tahu. Tidak tahu, hasil rapat mengundang sekretaris, bukan mengundang komisioner. Itu kata orang Kesbang. Ini tidak hanya membingungkan Anda nih Bang Samsul, juga membingungkan semua media ya. Karena ada apa sebenarnya, dan ini belum terjawab ya. Nanti yang pasti bisa menjawabnya mungkin Kesbanpol, dan juga sekretarisnya langsung memang harus mengerti tugas dan fungsi. Dan ini Anda sudah mengajak bicara nih sekretarisnya secara pribadi nih Bang Samsul, bahwa ini tugas Anda. Yang tidak boleh Anda lakukan ini, yang boleh Anda lakukan ini, atau belum sama sekali? Sudah sering kita ingatkan, bukan hanya saya, Wakil Ketua juga di rapat-rapat mengingatkan, ya, mengingatkan saudara sekretaris untuk selalu melakukan koordinasi ya dalam mengambil sebuah kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu, ya karena kan dia secara administrasi dia bertanggung jawab kepada sekjen. Tetapi saya fungsional, dia bertanggung jawab kepada ketua KIP. Nah, teman-teman mengatakan silakan semua kegiatan lapor kepada ketua, nanti ketua yang akan melapor kepada komisioner. Oke, itu secara regulasi. Oke, Bang, balik lagi nih, kebutuhan anggaran pemilu 2024 nih berapa harusnya nih, Bang? Tahun 2024 ini. Iya, Apakah semakin membengkak dibandingkan tahun-tahun pemilu sebelumnya, atau seperti apa? Nah, kalau dari aturan yang ada ya membengkak sebenarnya. Tapi kan pemerintah Aceh khususnya ya, kan tidak banyak dia. Kami hanya meminta khusus untuk verifikasi partai lokal. Itu yang tidak dianggarkan oleh APBN. Karena itu kan kebijakan lokal kita. Benar. Nah, kemudian di 2023 kami juga mengajukan, di kita kan ada tahapan tes mampu baca Al-Quran bagi caleg. Ya. Nah, itu juga tidak dianggarkan oleh APBN. Nah, Dan itu harus dimasukkan ke dalam APBA. ya, kita sudah ajukan sekitar 3,4 miliar. Ya. Tapi yang paling penting untuk tahun 2022, karena kita sudah ajukan tapi tidak dimasukkan dalam APBA. Dan belum digubris sama sekali oleh Nah, makanya kita pemerintah kemarin berharap, agar tidak terjadi kekisruhan ke depan, ya, apabila partai lokal nanti tidak bisa ikut pemilu. Nah, kita minta kebijakan dari pemerintah. Ya, kemarin saya ngomong dengan Ketua Komisi 1 pada DPRA, ya, melakukan biaya APBA P didahulukan. Nah, ini biasa dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota ketika saya juga menjadi penyelenggara di kabupaten kota. Apabila memang tidak ada, kita membangun komunikasi, ya sudah. Ya, disetujui di APBA, di APBDP dulu saya, tapi nanti dia duduk dengan DPR, didahulukan untuk pencariannya. Kalau kita menunggu APBAP, kapan cair? Bulan 11. Artinya Sudah selesai verifikasi. sudah selesai tahap verifikasi untuk partai lokal nih ya, Bang Samsul ya. Baik Bang Samsul, untuk akhir waktu mungkin ada yang mau sampaikan nih kepada pemerintah Aceh juga terkait tentang pembahasan ya pelaksanaan tahap pemilu ini dan anggaran-anggaran yang memang diajukan oleh KIP Aceh 7,7 M. Kapan ini harus direalisasikan, dan juga untuk internal Anda sendiri nih mungkin sekretaris, silakan Bang Samsul. Nah, ya kita berharap pemerintah Aceh segera ya mengajak kami duduk bersama, karena tahapan sudah tanggal hari H pemungutan suara sudah ditetapkan oleh KPU RI. Nah, kita duduklah ya, kita tinggalkan semua yang tidak suka ya. Mari kita menatap ke depan kepentingan rakyat yang lebih besar, yaitu pesta demokrasi 5 tahun sekali ya. Nah, kemudian saya juga berharap kepada sekretaris ya, saya sudah sampaikan pada beliau,
Saya lihat sudah mulai bagus, ini sudah mulai ada koordinasi. Ya, segera berkoordinasi, apapun cerita, apapun keinginan yang ingin disampaikan, ya apapun yang ingin dikerjakan, sampaikan ke saya, koordinasi. Kita punya WA, kita punya nomor HP, kita sama-sama di kantor. Artinya transparansi ya. Kalau misalnya Iya. ada sesuatu yang memang janggal, sesuatu yang perlu dikomunikasikan, ya dikomunikasikan Iya. pada ketua KIP-nya. Iya, minimal kepada saya. Ya, atau saya juga bilang minimal kalau itu menyangkut divisi, kalaupun nggak lapor, saya lapor kepada ketua divisi. Nah, sehingga nanti ketika ada masalah kami tahu. Karena nggak enak ya Bang Samsul ya, bekerja misalnya satu badan tetapi punya permasalahan internal itu sangat tidak enak ya Bang Samsul. Iya. Sangat mengganggu Sangat proses mengganggu nanti ke kinerja. depan. Kinerja. Baik Bang Samsul, terima kasih nih sudah berbagi dengan pemirsa PTM yang ada di rumah. Jangan jangan tonton setengah-tengah ya pemirsa PTM, tetap tonton terus channel kita di setiap hari Senin dan Kamis jangan lupa like and subscribe juga podcast kita dan tekan lonceng pastinya. Oke, saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.